Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Halo teman-teman, pada kali ini kita akan membahas mengenai lingkungan bisnis atau business environment. Dalam memahami bisnis, perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang seluk-beluknya. Di antaranya adalah dengan memahami lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis dapat diartikan sebagai semua faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha individu yang menghasilkan barang dan jasa. Dengan memahami lingkungan bisnis, maka diharapkan pebisnis dapat menganalisa usaha bisnisnya dengan cermat. Kebutuhan masyarakat yang menjadi objek utama produksi juga harus dapat dilihat dengan baik oleh seorang pebisnis. Dia harus mampu mencermati mana yang menjadi kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman bagi bisnisnya. Selanjutnya ada beberapa pengertian mengenai lingkungan bisnis. Keterkaitan lingkungan bisnis dengan bisnis adalah keterkaitan dasar yang perlu kita pahami dalam melakukan kegiatan berbisnis. Meminjam pengertian dari sebuah situs internet, lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi. Artinya, segala aspek dan faktor, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran secara kuantitatif maupun kualitatif sebuah bisnis dalam suatu organisasi yang tersistematis bisa dikatakan sebagai lingkungan bisnis. Pandangan lain diungkapkan oleh Madhu Rajab dalam bukunya Pengantar Bisnis. Dia menuturkan bahwa keberhasilan suatu bisnis pada umumnya tergantung pada lingkungan bisnis. Dengan kata lain, lingkungan bisnis adalah faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Tanpa adanya lingkungan bisnis yang stabil, maka bisa dijamin sebuah bisnis tersebut akan mengalami sebuah kemunduran bahkan kegagalan. Murti Sumarni dan John Supriyanto dalam bukunya Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan lebih menyebut lingkungan bisnis dengan term lingkungan perusahaan. Mereka berdua membagi lingkungan perusahaan yang mempengaruhi operasi perusahaan menjadi dua bagian, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum perusahaan meliputi faktor politik, hukum, sosial, perekonomian, kebudayaan, pendidikan, teknologi, dan demografi atau perkembangan penduduk. Sedangkan lingkungan khusus meliputi penyediaan pelanggan, pesaing, teknologi, dan sosiopolitik. Madhu Rajab dalam bukunya Pengantar Bisnis memaparkan lebih detail dengan mengklasifikasikan lingkungan bisnis menjadi 4 bagian. Yang pertama lingkungan sosial, kedua lingkungan industri, ketiga lingkungan ekonomi, dan keempat lingkungan global. Keempat lingkungan ini menjadi faktor utama pendukung keberhasilan sebuah bisnis perusahaan. Dari beberapa teori pengertian lingkungan bisnis di atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan bisnis adalah sebuah sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi yang menjadi faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Selanjutnya ada komponen-komponen dari lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis sebenarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal lebih kepada elemen-elemen di dalam perusahaan tersebut, sedangkan lingkungan eksternal lebih kepada berbagai elemen di luar perusahaan. Nah, sesuai tadi yang telah disampaikan, yang pertama ada komponen internal lingkungan bisnis. Lingkungan internal dalam sebuah lingkungan bisnis dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi man atau tenaga kerja, money atau modal, material atau bahan baku, mesin atau perlengkapan atau peralatan produksi, dan metode atau cara kerja. Yang kedua ada komponen eksternal lingkup bisnis. Sedangkan faktor-faktor eksternal terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Untuk lingkungan mikro meliputi pemerintah, pemegang saham atau shareholder, kreditor, pesaing, publik, perantara, pemasok, dan konsumen. Selain lingkungan mikro, lingkungan eksternal lainnya juga dipengaruhi oleh lingkungan makro yang meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum atau pemerintahan, lingkungan sosial kultur, lingkungan global, lingkungan bisnis teknologi, dan informasi. Selanjutnya ada sikap pebisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Mengingat dengan berkembang pesatnya informasi dan teknologi, sebuah perusahaan haruslah mampu untuk mengambil langkah yang tanggap, efektif, dan efisien.
untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan daya saing di pasar global. Perubahan lingkungan adalah angka kecepatan dari perubahan lingkungan umum dan lingkungan khusus perusahaan. Perubahan ini terdiri dari perusahaan yang stabil, di mana angka perubahannya lambat, dan perubahan dinamis, di mana angka perubahan lingkungannya adalah cepat. Perusahaan biasanya mengalami baik perubahan stabil dan maupun perubahan dinamis. Pengamatan terhadap perubahan dan kompleksitas lingkungan membuat para manajer dapat memanfaatkan lingkungan yang berubah dengan 3 langkah, yaitu 1. Pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan adalah meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. Yang kedua, menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Setelah mengamati, kemudian manajer menentukan kejadian dan masalah lingkungan apa yang bermanfaat bagi organisasi. Yang ketiga, menghadapi ancaman dan kesempatan. Setelah pengamatan dan menerjemahkan sebagai ancaman dan kesempatan, maka manajer melakukan suatu peta keterkaitan cognitive maps, merangkum hubungan yang didasari antara faktor-faktor lingkungan dan kemungkinan tindakan organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thank you for watching, guys.